Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Syatipa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan program studi Tadris Bahasa Indonesia 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang istilah jenis kata yang terdapat dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan pemerintah untuk mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. Tujuannya untuk menghadirkan sistem pembelajaran yang relevan dengan perubahan serta tuntutan zaman. Salah satu aspek yang dianggap paling penting dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran bahasa, khususnya mengenai pengenalan dan pemahaman jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia. Lalu, apa saja istilah jenis kata di kurikulum 2013? Mari kita bahas. Yang pertama ada kata benda atau nomina. Kata benda atau dikenal sebagai nomina merupakan jenis kata yang digunakan untuk menyebut atau menunjukkan objek tertentu, baik itu benda fisik, tempat, individu, maupun gagasan atau konsep. Misalnya kata meja, guru, dan rumah. Contoh kalimatnya, ini adalah meja. Rumah itu sangat besar. Guru yang lewat tadi sangat cantik. Yang kedua, kata kerja atau verba. Kata kerja atau dikenal verba adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan, peristiwa, atau keadaan yang dialami seseorang. Misalnya menyiram, memasak, bertamu. Contoh kalimatnya, ayah menyiram tanaman di halaman rumah. Ibu memasak ayam bakar untuk lauk malam. Tifa bertamu ke rumah teman di siang hari. Yang ketiga ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat yang sering disebut sebagai adjektiva adalah jenis kata digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sifat maupun keadaan dari suatu objek. Misalnya, cantik, sinis, gugup. Contoh kalimatnya, Nina terlihat cantik memakai gaun putih. Rudi selalu menatapku dengan sinis. Dia terlihat sangat gugup saat akan melakukan presentasi. Yang keempat, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan dalam sebuah kalimat. Kata keterangan itu seperti tambahan informasi dalam kalimat. Dia memberitahu gimana suatu kejadian atau tindakan terjadi. Misalnya, kemarin, di taman, rapi. Contoh kalimatnya, kemarin saya pergi ke pantai. Mereka bertemu di taman itu. Dia menulis dengan rapi. Yang kelima, kata ganti pronomina. Kata ganti atau pronomina merupakan jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda dalam kalimat. Kata ini digunakan untuk membuat penyampaian lebih ringkas, menghindari pengulangan yang tidak perlu, dan menjaga alur kalimat tetap lancar. Misalnya saya, kamu, mereka. Contoh kalimatnya, saya suka makan nasi goreng. Kamu sedang apa? Mereka akan pergi ke bioskop. Yang keenam, kata sambung atau konjuksi. Kata sambung atau konjuksi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Misalnya, dan, tetapi, sehingga. Contoh kalimatnya, Ali dan Budi ke taman. Dia rajin belajar, sehingga nilainya bagus. Dia ingin berlibur tapi tidak punya waktu. Ketujuh, kata depan atau preposisi. Kata depan berfungsi untuk menunjukkan hubungan tempat atau posisi antara subjek atau objek dalam kalimat. Misalnya di, ke. Contoh kalimatnya, buku itu ada di meja.
Kata di berfungsi untuk menunjukkan lokasi buku tersebut. Ali pergi ke sekolah. Kata ke menunjukkan arah atau tujuan dari tindakan pergi. Itu saja tentang istilah jenis kata yang terdapat dalam kurikulum 2013. Selesai juga materi yang saya sampaikan. Semoga yang saat ini yang sedang menonton dapat menambahkan ilmu dan wawasannya. Jangan lupa untuk share, like, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa.